Setelah pemberontakan PKI yang dilakukan pada tahun 1965, kembali gagal. Para petinggi PKI menjadi target utama penangkapan. Para peninggi PKI seperti DNI Ditsyam Kamaruzaman dan petinggi-petinggi lainnya tertangkap dan dieksekusi tanpa proses pengadilan. Sebelum lanjut nonton video ini, jika kalian suka dengan channel ini, silahkan kalian support kami dengan cara subscribe dan klik tanda loncengnya. Sejak bulan Maret tahun 1966, Partai Komunis Indonesia, PKI kemudian menjadi partai terlarang. Dari petinggi-petinggi PKI yang telah tertangkap dan dieksekusi, masih ada petinggi-petinggi PKI yang belum tertangkap. Salah satunya adalah Soedisman. Dia adalah anggota tertinggi keempat dari Politbiro Partai Komunis Indonesia, dan merupakan salah satu dari 5 pemimpin senior PKI yang diadili. Selama pelarian, Soedisman sempat mencoba mengatur kembali PKI menjadi gerakan bawah tanah, setelah para pemimpin senior lainnya ditangkap dan dieksekusi. Dia bertindak sebagai pemimpin PKI untuk waktu yang singkat. Sebelum penangkapannya, niat Soedisman untuk memperbaiki partai harus dikubur dalam-dalam. Pada penghujung tahun 1966, tepatnya pada tanggal 6 Desember ia tertangkap di sekitar Tomang. Soedisman kemudian ditahan di dalam sel berukuran 2,2 x 3,6 meter selama lebih dari 7 bulan, atau tepatnya 211 hari, terhitung mulai tanggal 6 Desember tahun 1966. Penjara bukanlah hal baru baginya. Waktu muda dia pernah dipenjara pemerintah kolonial Belanda. Karena Soedisman sebagai sosok petinggi PKI, track recordnya tidak bisa dipandang sebelah mata. Bersama Amir Syarifuddin ia menjadi bagian dari jaringan kelompok PKI ilegal. Saat penjajahan Jepang, keduanya kala itu bergerak di akar rumput bersama rakyat. Soedisman dikenal sebagai organisator yang cerdik, yang bisa dimintai bantuannya, bila seseorang lupa atau tak mampu mengingat-ingat suatu hal penting yang ingin dikemukakan. Ketika PKI bergerak di bawah tanah dan ilegal pada zaman pendudukan Jepang, Soedisman pernah dijatuhi hukuman bui selama 8 tahun. Beruntung hukuman itu tak dijalaninya secara penuh, karena Jepang terlebih dahulu hengkang dari tanah air pada tahun 1945. Setelah bebas dia menjadi pimpinan Pemuda Republik Indonesia atau PRI. Dan juga anggota Komite Nasional Indonesia, KNI Jawa Timur. Ketika Organisasi Pemuda Sosialis Indonesia atau Pesindo berdiri, pada tanggal 10 November tahun 1945, menurut Norman Yosua Sulias dalam Pesindo, Pemuda Sosialis Indonesia 1945-1950. Cetakan tahun 2016. Soedisman, termasuk menjadi salah satu pendirinya, ia mendirikan Pesindo bersama Wikana, Ruslan Wijaya Sastra, Krisa Bandung dan lain sebagainya. Pesindo kemudian menjadi organisasi pemuda yang sangat berpengaruh. Setelah Kongres ketiga Pesindo pada tanggal 12 November tahun 1950. Pesindo kemudian berganti nama menjadi Pemuda Rakyat atau PR, organisasi pemuda itu belakangan menjadi Underball PKI, dan ikut dibubarkan setelah pemberontakan 1965. Menurut Suhogi, dalam orang-orang di persimpangan kiri jalan, dalam susunan organisasi yang dibentuk pada tahun 1948, setelah musuh kembali dari Eropa. Soedisman masuk ke dalam struktur PKI, dan seksi organisasi. Menurut pengakuannya sendiri, seperti terbaca dalam pledoi, Soedisman, dan statemen politik yang menyongsong eksekusi, cetakan tahun 2001. Menjadi Kepala Organisasi Sentral Komite atau CC, alias pengurus pusat PKI. Kedatangan musuh, memang mengubah secara dramatis dalam perjuangan PKI. Musuh datang bukan hanya untuk mengambil alih PKI, namun juga mendorong PKI mengambil jalan yang lebih radikal, dan memuncak pada peristiwa kudeta Madiun tahun 1948. Setelah pemberontakan tahun 1948 yang gagal, banyak para petinggi PKI yang dieksekusi, termasuk Musso. Namun tidak semua anggota dan petinggi PKI mati terbunuh. Mereka yang berhasil lolos dari pembersihan, membangun kembali partai itu. Termasuk Soedisman yang pada tahun 1950, diangkat sebagai sekretaris CC PKI. Di bawah kepemimpinan DNI Dit yang masih terhitung muda, pada awal tahun 1950-an. Soedisman dipercaya untuk urusan organisasi, sebagai sekretaris CC PKI.
Ketika menjabat sebagai anggota politik Biro PKI, dia juga menjadi anggota Departemen Organisasi PKI. Di luar urusan partai, Soedisman adalah anggota parlemen, Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara, atau disingkat dengan DPR (MPRS). Saat ditangkap setelah pemberontakan PKI tahun 1965, memilih menggunakan pengadilan untuk menjelaskan sikap PKI. Setidaknya mewakili 4 kameratia itu, dan ia menyadari benar bahwa pelindungnya akan menjadi dokumen sejarah. Kesadaran itulah yang membuatnya memanfaatkan panggung Mahmilub dengan sebaik mungkin. Ketika persidangan itu berlangsung, ia mengaku sedikit kecewa lantaran persidangan tersebut tidak terbuka untuk masyarakat luas. Sungguh sayang bahwa sidang-sidang Mahmilub yang mengadili perkara saya ini tidak disiarkan oleh RRI, seperti halnya dengan sidang-sidang Mahmilub yang lalu. Sejak pengadilan perkara, Saudara Dr. Subandrio, walaupun tidak disiarkan oleh RRI, saya yakin bahwa secara getok tular, secara berantai, akan sampai pada mereka. Sebab Moonblood adalah lebih cepat tersiar daripada Saat Blood. Dalam persidangan secara terbuka, Soedisman mengatakan, saya sendiri terlibat dalam G30S, tetapi PKI sebagai partai tidak terlibat dalam G30S. Bagi Soedisman, gerakan yang tak melibatkan massa rakyat seluruh pendukung PKI se-Indonesia hanyalah sebuah event turisme atau petualangan politik petinggi partai. Bagaimanapun juga sebagai pimpinan tertinggi yang masih hidup, saya memakai kesempatan ini untuk meminta maaf atas apa yang terjadi. Paparan Soedisman tersebut ia beri judul, Uraian Tanggung Jawab. Sebagai hasil dari perenungannya selama mendekam dalam tahanan, ia merasa bertanggung jawab kepada rakyat dan Partai Komunis Indonesia. Rakyat yang dimaksud ialah kaum buruh, kaum tani, borjuis kecil, di luar kaum tani, termasuk kaum intelektual, revolusioner, dan borjuis nasional, yang anti-imperialis dan anti-tuan tanah atau anti-feodal. Soedisman mengatakan dengan jelas, saya dengan mereka membangun kembali PKI sejak tahun 1951. Dari kecil menjadi besar, dari berpolitik salah, menjadi berpolitik benar, dari terisolasi menjadi berfront luas, dari kurang belajar teori, menjadi mulai belajar teori Marxisme-Leninisme, dan karena tidak menguasai teori Marxisme-Leninisme, secara konkret, kemudian berakhir. Terpenting, dalam kegagalan G30S yang membawa kerusakan berat pada PKI, para peninggi PKI tanpa mengindahkan ketentuan-ketentuan organisasi, melibatkan diri ke dalam G30S yang tidak berdasarkan kesadaran, dan keyakinan yang tinggi. Masalah rakyat, G30S nyatanya menjadi jalan yang justru menghancurkan PKI. G30S telah menyebabkan terpencilnya partai dari massa rakyat. Kalau sudah jauh dari massa rakyat, yang harusnya jadi pendukung utama PKI, maka habis sudah PKI. Ia tidak menampik keterlibatan PKI sebagai organisasi dalam G30S, akan tetapi Soedisman berkata, saya pribadi terlibat dalam G30S yang gagal. Kegagalan ini berarti pula kegagalan saya dalam memimpin PKI, sehingga mendorong menjadi unggulnya pihak lawan PKI. Baginya sangat jelas G30S adalah kesalahan fatal, yang dari sanalah PKI harus ikut-ikutan memikul akibatnya, dan untuk semua akibat fatal itu, bagi Soedisman seluruh pemimpin PKI harus memikul tanggung jawab, kalau pimpinannya baik dan beres, seharusnya hal seperti itu tidak terjadi. Demikian Soedisman melakukan otokritik dan sebagai satu-satunya petinggi PKI yang masih hidup, ia memikul tanggung jawab untuk mewakili 4 kameratia yang lain. Soedisman mengatakan mereka berempat adalah saya dan saya adalah mereka berempat. Sehingga solidaritas komunis mengharuskan saya untuk menunggalkan sikap saya dengan mereka berempat, dan memilih jalan mati. Ia memilih jalan mati yaitu, jalan berlima manunggal jadi satu, jalan yang telah dilalui oleh kawan-kawan, seperti DN Aidit, M. Lukman, Nyoto dan Sakirman. Jalan itu ia pilih, karena setiap jalan yang dilaluinya pasti akan mengarah kepada kematian. Maka dari itu ia memilih jalan pendek, dengan hukuman mati, seperti teman-teman seperjuangannya, ia kemudian divonis bersalah dan dijatuhi hukuman mati. Itulah sekelimit kisah tentang akhir hidup dari Soedisman. Semoga informasi sejarah ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Jika kalian suka dengan video ini silahkan tekan tombol subscribe-nya dan berikan jempol ke atas. Dan jika kalian menganggap video ini bermanfaat maka bagikanlah untuk teman-teman kalian yang lain.
Terima kasih sudah menonton.